Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini jumpa kembali dalam channel Belajar Bermanfaat. Di kesempatan hari ini akan kami bahas mengenai hukum kedua dan ketiga termodinamika. Kalau kita telusuri ataupun kita lihat sejauh ini, pasti kita pernah melihat air laut. Secara alami, apakah air laut tersebut mengalir ke gunung atau sebaliknya? Kemudian mangga dari atas tiba-tiba melompat dan menempel pada dinding pohonnya, apakah seperti itu? Atau mesin motor dapat hidup tanpa ada energi yang masuk ke dalamnya? Jawabannya pasti tidak akan pernah dan tidak mungkin hal itu terjadi. Karena proses-proses tersebut baru dapat berjalan apabila ada energi yang bekerja padanya. Namun proses-proses sebaliknya akan berlangsung secara spontan. Pada bagian ini nanti akan kita paparkan bagaimana prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan hukum-hukum untuk menjelaskan bagaimana spontanitas suatu proses fisik ataupun kimia terjadi. Pada bagian yang telah lalu telah kita bahas mengenai hukum pertama termodinamika. Hukum tersebut membahas mengenai energi alam semesta selalu sama sebelum dan sesudah berlangsungnya reaksi ataupun perubahan. Di situ tidak kita bahas bagaimana spontanitas proses itu berlangsung dan seberapa besar kalor yang diterima sistem dapat diubah menjadi kerja. Fenomena spontanitas ini dijelaskan menggunakan konsep entropi yang dikembangkan dari pendekatan suatu proses lingkar ataupun siklus mesin Carnot. Siklus Carnot namanya. Proses lingkar ini terjadi jika suatu sistem yang berubah dari satu keadaan menuju keadaan lain dan kemudian kembali ke keadaan semula, maka proses tersebut dikatakan mengalami proses lingkar ataupun mengalami proses siklus. Misalnya, suatu gas mengalami pemuaian secara isobar dari V1 ke V2. Kemudian dari keadaan kedua, gas memulai lagi secara adiabat menuju V3. Dan dari keadaan ketiga, sistem kembali ke keadaan awal V1 dengan mengalami pemampatan secara isotermal. Proses lingkar Carnot ataupun siklus Carnot, sejarahnya yaitu pada tahun 1824, seorang insinyur teknik dari Prancis namanya Sadi Carnot secara teori telah berhasil menemukan suatu cara untuk menghitung kerja maksimum yang dapat diperoleh suatu mesin yang bekerja secara reversibel antara dua suhu tinggi TT dan suhu rendah TR. Pada prinsipnya, Carnot mempelajari transformasi kalor menjadi kerja dalam suatu proses lingkar yang selanjutnya kita sebut dengan proses lingkar Carnot ataupun siklus Carnot. Proses tersebut, jadi proses lingkar Carnot ataupun siklus Carnot ini terdiri dari 4 tahap reaksi reversibel. Jadi dari 4 tahap reversibel, yaitu yang pertama pemuaian secara isotermal pada suhu tinggi, jadi pada TT. Kemudian yang kedua yaitu pemuaian secara adiabat sehingga suhu turun dari TT ke TR. Yang ketiga, pemampatan secara isotermal pada TR. Dan yang keempat, pemampatan secara adiabat sehingga sistem kembali ke keadaan semula. Sekali lagi semuanya itu prosesnya adalah reversibel. Jadi kalau gampangnya itu yang pertama adalah pemuaian ataupun ekspansi
reversible isoterm. Ekspansi isotermal reversible pada suhu tinggi TT. Kemudian yang kedua, ekspansi adiabat reversible dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian yang ketiga, pemampatan ataupun kompresi isotermal reversible pada suhu rendah TR. Kemudian yang keempat, kompresi ataupun pemampatan secara adiabat reversible dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Kalau kita lihat, hal ini bisa dilihat pada gambar skema proses siklus Carnot ataupun lingkar Carnot. Di sini Carnot memandang semua proses yang terjadi pada keempat langkah tersebut adalah berlaku untuk gas ideal. Berdasarkan pada hukum pertama termodinamika, dapat dihitung jumlah kerja, kalor, dan perubahan energi dalam untuk setiap langkahnya. Yaitu yang langkah pertama di sini, proses yang berlangsung adalah pemuaian isotermal pada TT dan reversible. Sehingga delta U1 sama dengan 0. Oleh karena itu, W1 sama dengan min nRT T ln V2 per V1. Di sini Q1-nya itu sama dengan min W1. Oleh karena itu, I1 sama dengan nRT T ln V2 per V1. Karenanya, V2 lebih besar dibandingkan V1, maka Q1 akan bernilai positif, yang berarti bahwa ada sejumlah kalor yang masuk ke dalam sistem. Sedangkan untuk langkah yang kedua, proses yang berlangsung adalah pemuaian adiabat dan reversible. Sehingga adiabat di sini Q-nya adalah sama dengan 0 karena tidak ada pertukaran kalor baik dari sistem kelingkungan ataupun lingkungan sistem. Oleh karena itu Q2 sama dengan 0. W2 ataupun kerjanya sama dengan delta U2. Oleh karena itu W2 sama dengan integrasi dengan batas TT sampai TR CV dt. Yang mana di sini dt tersebut apabila kita integrasikan, jadi kalau dituliskan lagi W2 sama dengan integrasi dengan batas TT sampai TR CV dt sama dengan CV dikalikan integrasi dengan batas TT sampai TR dt. Oleh karena itu didapatkan CV dikalikan TR dikurangi TT. Adapun langkah yang ketiga di sini yaitu proses yang berlangsung adalah pemampatan isotermal pada TR dan reversible. Sehingga delta U3 sama dengan 0 dan W3 sama dengan min nRTR ln V4 dibagi V3. Q3 sama dengan min W3. Q3 sama dengan nRTR ln V4 per V3. Oleh karena V4 lebih kecil daripada V3, ini karena prosesnya adalah proses kompresi ataupun pemampatan, sehingga V akhir lebih kecil dibandingkan V awal. Oleh karena itu di sini V4 lebih kecil dibandingkan V3. Maka Q bernilai negatif, yang berarti bahwa ada sejumlah kalor yang dilepas dari sistem. Langkah yang keempat yaitu proses yang berlangsung adalah pemampatan adiabat dan reversible, sehingga Q4 sama dengan 0, W4 sama dengan delta O4. W4 sama dengan integrasi dengan batas TR sampai TT CV dt. Oleh karena itu nantinya didapatkan W4 sama dengan CV kalikan TT min TR. Dari keempat langkah tersebut, kerja total merupakan jumlah kerja untuk proses lingkar. Diberi lambang W lingkar sama dengan W1 plus W2 plus W3 plus W4. Oleh karena itu nantinya dengan penjumlahan dari W1 dan W2, W3, W4,
maka nantinya didapatkan persamaan seperti yang tertera di layar. Dari langkah kedua dan keempat, dengan menggunakan proses adiabat, dapat dibuktikan bahwa nilai perbandingan V4 per V3 sama dengan V1 per V2. Sehingga kerja total menjadi seperti persamaan yang terlihat di layar. W lingkar sama dengan NR kalikan TR min TT lan V2 per V1. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa TR lebih kecil dibandingkan TT, sehingga pengurangannya akan memberikan nilai negatif. Sedangkan V2 lebih besar daripada V1, sehingga logaritmanya akan memberikan nilai positif. Secara keseluruhan, kerja lingkar, W lingkar ini akan bernilai negatif. Ini berarti bahwa pada proses lingkar Carnot, sistem kehilangan ataupun melepaskan energi dalam bentuk kerja yang akan diterima oleh lingkungannya. Sekali lagi, berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa TR lebih kecil dibandingkan TT, sehingga pengurangannya akan memberikan nilai negatif, sedangkan V2 lebih besar dibandingkan V1, sehingga logaritmanya akan memberikan nilai positif. Secara keseluruhan kerja lingkar, W lingkar akan bernilai negatif. Ini berarti bahwa pada proses lingkar Carnot, sistem kehilangan ataupun melepaskan energi dalam bentuk kerja yang akan diterima oleh lingkungannya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.